Aku tidak pernah menyangka, makan malam keluarga yang awalnya biasa saja berubah menjadi hari paling memalukan dalam hidupku. Saat itu, ibu mertuaku berteriak histeris karena seluruh perhiasan emas miliknya hilang dari lemari kamar. Semua orang langsung berkumpul. Dan entah kenapa, mata mereka serempak tertuju kepadaku. Ratih, kamu yang terakhir masuk kamar ibu, kan? Aku menggeleng sambil menahan tangis. Aku memang masuk untuk mengantarkan pakaian, Bu. Tapi aku tidak pernah menyentuh emas ibu. Namun tidak ada yang percaya. Kakak iparku bahkan membuka tas dan lemari pakaianku di depan semua orang. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah kantong kecil berisi kotak perhiasan. Aku langsung gemetar. Itu bukan milikku. Kakak iparku tersenyum sinis. Kalau bukan milikmu, kenapa ada di antara barang-barangmu? Lalu dia menarik tanganku dan memaksaku berlutut di depan ibu mertua. Ngaku sekarang, atau kamu keluar dari rumah ini sebagai pencuri. Aku menangis. Suamiku hanya berdiri diam. Tidak membelaku. Tidak juga menghentikan kakaknya. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Aku memang menyimpan sebuah rahasia. Dan rahasia itulah yang akhirnya membuat orang yang menuduhku mencuri emas justru memohon ampun di hadapanku. Karena ternyata, emas yang hilang itu hanyalah awal dari sebuah kebohongan besar yang sudah direncanakan bertahun-tahun. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian akan tetap diam atau melawan? Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Emas mertua hilang, aku langsung dituduh. Pagi itu aku tidak pernah menyangka akan menjadi awal dari penghinaan terbesar dalam hidupku. Seperti biasa, aku bangun sebelum matahari terbit. Setelah salat, aku langsung ke dapur menyiapkan sarapan untuk keluarga. Namaku Ratih. Usia 37 tahun. Sudah hampir 7 tahun aku menjadi istri Bayu dan tinggal bersama ibu mertuaku, Bu Marni. Selama itu aku belajar untuk selalu mengalah. Bukan karena aku lemah. Aku hanya ingin rumah tanggaku tetap utuh. Namun pagi itu semuanya berubah. Ratih. Suara Bu Marni terdengar panik dari kamar. Aku segera berlari menghampirinya. Ada apa, Bu? Bu Marni berdiri di depan lemari dengan wajah pucat. Emas ibu hilang. Aku terkejut. Emas? Iya, gelang, kalung, cincin, semuanya. Aku mencoba menenangkan. Mungkin ibu lupa menyimpannya di tempat lain. Tidak mungkin. Bu Marni membongkar isi lemari. Aku menyimpannya di kota ini semalam. Tak lama kemudian Rudi, kakak Bayu, dan istrinya, Lilis, datang. Ada apa, Bu? Tanya Rudi. Emas ibu hilang. Rudi langsung melihat ke arahku. Semalam siapa yang masuk kamar ibu? Bu Marni menjawab. Ratih. Aku langsung menatap mereka. Aku masuk cuma mengantarkan pakaian, Mas. Setelah itu aku kembali ke dapur. Lilis menyilangkan tangan. Memangnya cuma Ratih yang ada di rumah? Aku mulai merasa tidak nyaman. Rudi berkata, coba buka tasmu. Aku terdiam. Kenapa? Kalau tidak merasa mengambil, kenapa takut diperiksa? Aku menatap Bayu yang baru datang. Mas, tolong jelaskan. Aku tidak mengambil apapun. Bayu hanya berkata, sudah, Ratih, ikuti saja dulu. Hatiku langsung sakit. Aku membuka tas. Semua barang dikeluarkan. Tidak ada emas. Rudi kemudian memeriksa lemari kamarku. Aku berdiri dengan tangan gemetar. Tidak ada, kan? Namun Lilis tiba-tiba menunjuk ke bawah lemari. Mas, itu apa? Rudi mengambil sebuah kantong kain kecil. Aku membeku. Di dalamnya terdapat kotak perhiasan. Bu Marni langsung berteriak. Itu kotak emas ibu? Aku menggeleng cepat. Bukan, aku tidak pernah menyimpan itu. Rudi menatapku tajam. Kalau bukan kamu, kenapa ada di lemari kamu? Aku tidak tahu. Bu Marni mulai menangis. Ratih, kenapa kamu tega? Aku ikut menangis. Bu, saya bersumpah. Saya tidak mencuri emas ibu.
Tetapi tidak seorang pun percaya. Rudy bahkan menarik tanganku ke ruang tengah. Berlutut dan minta maaf kepada ibu. Aku menatapnya tak percaya. Aku tidak akan berlutut untuk kesalahan yang tidak kulakukan. Masih berani melawan? Aku menoleh kepada Bayu. Mas. Bayu hanya diam. Air mataku semakin deras. Saat itulah mataku tertuju pada kotak perhiasan tadi. Ada goresan kecil di sudutnya. Aku pernah melihat goresan itu. Kotak itu bukan baru berada di kamarku. Seseorang sengaja menaruhnya di sana. Aku mulai mengingat siapa saja yang masuk ke kamar beberapa hari terakhir. Dan tiba-tiba aku teringat satu kejadian yang membuat jantungku berdebar. Lilis pernah masuk ke kamarku saat aku sedang tidak ada. Aku menatapnya. Lilis langsung membuang muka. Saat itu aku sadar, mungkin orang yang menjebakku bukan orang asing. Kakak iparku memaksaku berlutut, tapi aku mulai mencurigai dia. Aku masih berdiri di ruang tengah dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Semua mata tertuju kepadaku. Seolah-olah aku sudah dinyatakan bersalah hanya karena sebuah kotak perhiasan ditemukan di dalam lemari kamarku. Rudy berdiri di depanku. Ratih, jangan membuat masalah semakin panjang. Minta maaf kepada ibu. Aku menggeleng. Aku tidak mencuri, Mas. Kalau begitu jelaskan kenapa kotaknya ada di kamarmu. Aku tidak tahu. Lilis menyela dari belakang. Mas, menurutku tidak perlu dipaksa. Orang yang tidak bersalah biasanya berani menjelaskan. Aku langsung menatapnya. Lilis, kamu yakin mau mengatakan itu? Wajahnya berubah. Kenapa? Karena beberapa hari lalu kamu masuk ke kamarku saat aku sedang tidak ada. Ruangan langsung sunyi. Lilis terlihat gugup. Aku cuma mengambil mukena. Kenapa tidak bilang kepadaku? Aku lupa. Aku menatapnya tajam. Dan kamu masuk sampai ke dalam lemari? Lilis langsung terdiam. Rudy membentak. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku menoleh. Aku tidak mengalihkan. Aku hanya ingin tahu kenapa dia bisa masuk ke kamarku tanpa izin. Bu Marni menangis. Sudahlah, yang penting emas ibu hilang. Aku mendekatinya. Bu, saya juga ingin emas itu ditemukan. Tapi jangan hukum saya hanya karena barang itu ditemukan di kamar saya. Rudy kembali menunjuk lantai. Berlutut. Aku menggeleng. Tidak. Ratih. Aku sudah dihina di depan semua orang. Aku sudah digeledah. Aku sudah dituduh mencuri. Tapi aku tidak akan berlutut untuk kesalahan yang tidak kulakukan. Rudy terlihat semakin marah. Dia hendak menarik lenganku, tetapi Bayu akhirnya maju. Mas, sudah. Aku menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Untuk sesaat aku berharap dia akan membelaku. Namun Bayu hanya berkata, jangan sampai masalah ini semakin besar. Aku langsung tertawa getir. Masalahnya sudah besar sejak mereka menuduhku sebagai pencuri. Bayu menunduk. Aku merasa kecewa. Tapi saat semua orang sibuk bertengkar, mataku kembali tertuju pada kotak perhiasan. Aku memperhatikannya lebih teliti. Ada sedikit debu putih di bagian bawah kotak. Debu seperti serbuk semen. Aku teringat sesuatu. Kemarin sore, hanya satu orang yang berada di kamarku cukup lama. Lilis. Saat itu dia mengatakan ingin membantu membereskan pakaian. Aku langsung mendekatinya. Lilis. Apa? Kemarin kamu membersihkan kamarku? Iya. Termasuk bagian bawah lemari. Wajah Lilis berubah. Kenapa bertanya begitu? Karena kotak ini ditemukan di sana. Lilis mulai gelisah. Rudy langsung membela istrinya. Jangan menuduh Lilis. Aku belum menuduh siapapun. Aku menatap mereka satu persatu. Aku hanya bertanya. Tiba-tiba Bu Marni mengambil kotak itu. Ibu akan lapor polisi. Aku terdiam. Bayu langsung berkata, Bu, jangan dulu. Kenapa jangan? Biar kita cari dulu. Rudy menyela. Tidak perlu dicari. Barang buktinya sudah ada. Aku menahan tangis. Barang bukti belum tentu membuktikan aku pencurinya. Rudy tertawa sinis. Kalau begitu buktikan. Aku menatapnya. Aku akan buktikan. Aku mengambil ponsel. Aku ingat rumah ini punya CCTV. Semua orang langsung diam. Rudy terlihat panik. CCTV? Iya. Aku membuka aplikasi kamera. Namun ketika rekaman malam itu ingin kubuka,
Layar justru menunjukkan tulisan. File tidak ditemukan. Aku mengerutkan kening. Kenapa rekamannya hilang? Bayu mendekat. Mungkin otomatis terhapus. Aku menggeleng. Tidak mungkin. Rekamannya tersimpan 1 bulan. Aku menatap layar. Kemudian aku melihat riwayat akses. Ada seseorang yang membuka sistem CCTV pukul 2.17 dini hari. Aku membeku. Siapa yang membuka CCTV jam segini? Tidak ada yang menjawab. Aku memperbesar layar. Nama perangkat yang digunakan muncul. Dan ternyata perangkat itu terhubung dengan ponsel milik salah satu anggota keluarga di rumah ini. Aku perlahan mengangkat wajah. Semua orang mulai saling memandang. Lalu aku berkata, kalau aku yang mencuri emas itu? Aku menahan air mata. Kenapa ada orang yang repot-repot menghapus rekaman CCTV? Ruangan kembali sunyi. Untuk pertama kalinya, tuduhan terhadapku mulai retak. Tapi aku belum tahu, orang yang menghapus rekaman itu ternyata sudah menyiapkan jebakan kedua untuk membuatku benar-benar terlihat seperti pencuri. Rekaman CCTV dihapus, tapi aku menemukan petunjuk lain. Aku masih menatap layar ponsel. Rekaman CCTV malam ketika emas Bu Marni hilang memang sudah terhapus. Tapi ada satu hal yang tidak ikut hilang. Riwayat akses. Seseorang masuk ke sistem CCTV pukul 2.17 dini hari. Aku memperbesar layar. Nama perangkat yang muncul membuatku semakin curiga. Ponsel Lilis. Aku langsung menatap kakak iparku. Lilis? Wajahnya berubah. Apa? Kenapa ponselmu mengakses CCTV rumah pukul 2:17? Lilis langsung menggeleng. Aku tidak tahu. Ponselmu ada di tanganmu semalam? Iya. Berarti kamu yang membuka rekaman? Bukan? Suaranya meninggi. Rudi langsung berdiri di samping istrinya. Ratih, jangan asal menuduh. Aku tidak menuduh. Aku cuma menunjukkan apa yang tertulis di sini. Aku memperlihatkan layar kepada mereka. Bu Marni ikut melihat. Lilis, kamu tahu sesuatu? Lilis mulai menangis. Aku benar-benar tidak tahu, Bu. Aku diam. Ada sesuatu yang aneh. Lilis memang mencurigakan, tapi aku merasa ada orang lain yang mengarahkannya. Aku kemudian teringat satu hal. Mas Bayu. Bayu menoleh. Kenapa? CCTV rumah ini siapa yang memasang? Aku. Dan siapa yang punya akses utama? Bayu terdiam. Aku langsung menatapnya. Mas. Ponselku. Aku membeku. Jadi selain Mas, siapa yang bisa mengaksesnya? Bayu menghela napas. Lilis pernah meminta akses untuk memantau rumah ketika kami pergi. Aku langsung menoleh kepada Lilis. Berarti memang kamu punya akses. Lilis menangis. Tapi aku tidak menghapus apapun. Aku memperhatikan wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa dia benar-benar ketakutan. Bukan marah. Takut. Aku mendekatinya. Lilis, siapa yang menyuruhmu? Dia langsung terdiam. Rudi membentak. Jangan jawab. Aku menatap Rudi. Kenapa Mas melarang dia menjawab? Rudi diam. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba ponsel Bu Marni berbunyi. Sebuah pesan masuk. Beliau membukanya. Wajahnya langsung pucat. Ada apa, Bu? Bu Marni tidak menjawab. Aku mengambil ponselnya. Pesan itu berasal dari nomor tidak dikenal. Kalau Ratih tidak segera pergi dari rumah ini, emas berikutnya akan ditemukan di kamarnya. Aku terdiam. Bu Marni langsung menangis. Siapa yang mengirim ini? Aku menatap semua orang. Ini bukan lagi soal emas. Ini jebakan. Bayu mengambil ponsel ibunya. Kita harus lapor. Rudi langsung berkata, jangan. Aku menoleh. Kenapa jangan? Rudi terdiam. Aku mulai curiga. Mas Rudi tahu siapa yang mengirim pesan ini? Tidak. Kalau tidak tahu, kenapa langsung melarang? Rudi tidak menjawab. Aku menarik napas panjang. Mulai sekarang aku tidak akan meninggalkan rumah ini. Bayu menatapku. Ratih. Aku akan mencari bukti. Aku berjalan menuju kamar. Namun ketika membuka pintu, aku langsung berhenti. Di atas tempat tidurku terdapat sebuah kantong hitam. Aku mendekat dengan hati-hati. Di dalamnya, ada beberapa perhiasan emas. Aku langsung membeku. Tidak.
Bayu berlari menghampiriku. Rudi dan Lilis ikut datang. Bu Marni melihat emas itu. Itu emas ibu? Aku menatap semua orang. Kali ini aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Emas itu ada di kamarku. Lagi. Rudi langsung menunjukku. Sekarang masih mau bilang tidak mencuri? Aku menangis. Aku tidak tahu siapa yang menaruhnya. Tapi sebelum siapapun mengambil emas itu, aku melihat sesuatu di bawah kantong. Sebuah kwitansi. Aku mengambilnya. Tanggalnya adalah 2 hari sebelum emas Bu Marni dinyatakan hilang. Nama pembelinya membuatku terdiam. Rudi. Aku menatap kakak iparku. Wajahnya langsung pucat. Mas. Rudi mundur 1 langkah. Aku mengangkat kwitansi itu. Kenapa nama Mas ada di sini? Tidak ada jawaban. Aku mulai memahami. Mungkin emas yang ditemukan di kamarku bukan emas yang dicuri. Mungkin seseorang membeli emas lain untuk membuatku terlihat sebagai pencuri. Aku menatap Rudi. Mas sebenarnya sedang menjebakku untuk apa? Rudi tidak menjawab. Dan ketika aku membalik kwitansi itu, aku menemukan tulisan tangan kecil di belakangnya. Jangan percaya kepada suamimu. Tanganku langsung gemetar. Karena tulisan itu, aku mengenalnya. Tulisan itu persis seperti tulisan ayahku. Tulisan ayah di balik kwitansi itu membuatku semakin curiga. Aku masih memegang kwitansi itu. Tanganku gemetar. Tulisan di belakangnya sangat kukenal. Tulisan ayah. Sejak kecil, aku sering melihat tulisan tangan itu di buku catatan, kwitansi belanja, bahkan secari kertas yang biasa ayah tinggalkan di meja makan. Aku tidak mungkin salah mengenalinya. Aku menatap Rudi. Mas, kwitansi ini milik siapa? Rudi tidak menjawab. Aku mengangkatnya. Kenapa nama Mas ada di sini? Rudi langsung merebut kwitansi itu dari tanganku. Ini bukan urusanmu. Aku terkejut. Bukan urusanku? Emas ditemukan di kamarku, lalu kwitansi pembelian atas nama Mas ditemukan bersamanya. Bagaimana mungkin bukan urusanku? Rudi terdiam. Bayu mengambil kwitansi tersebut. Mas, sebenarnya ini apa? Rudi menghela napas. Aku memang membeli emas. Bu Marni langsung menatap anak sulungnya. Kamu membeli emas? Iya, Bu. Untuk apa? Rudi tidak menjawab. Lilis mulai menangis. Aku menatap mereka bergantian. Ada sesuatu yang tidak mereka katakan. Aku kembali mengambil kwitansi. Kalau emas ini milik Mas, kenapa berada di kamarku? Rudi menjawab cepat. Aku tidak tahu. Mas yakin? Iya. Aku menggeleng. Berarti ada orang yang mengambil barang Mas, lalu menaruhnya di kamarku? Rudi diam. Aku semakin yakin. Kemudian aku membalik kwitansi itu lagi. Tulisan ayah masih terlihat jelas. Jangan percaya kepada suamimu. Aku menatap Bayu. Jantungku berdebar. Mas. Bayu terlihat bingung. Apa? Aku menyerahkan kwitansi itu. Ini tulisan ayah. Bayu membaca bagian belakangnya. Wajahnya berubah. Ayahmu menulis ini? Iya. Tapi bagaimana mungkin? Aku juga tidak tahu. Aku mulai berpikir. Ayah sudah meninggal 2 tahun lalu. Sedangkan kwitansi ini baru dibuat beberapa hari lalu. Lalu bagaimana tulisan ayah bisa muncul di belakang kwitansi tersebut? Aku melihat tanggalnya lagi. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Setelah ayah meninggal, aku pernah menemukan sebuah kotak berisi beberapa contoh tulisan tangannya. Untuk urusan administrasi, aku memang pernah menyimpan dokumen lama ayah. Berarti seseorang bisa saja meniru tulisan ayah. Aku langsung bergidik. Ini bukan tulisan ayah. Bayu menatapku. Tadi kamu bilang itu tulisan ayah. Aku salah. Aku mengusap air mata. Sekarang aku yakin seseorang sengaja meniru tulisan ayah untuk membuatku percaya bahwa ada pesan rahasia. Rudi terlihat gelisah. Lilis semakin pucat. Aku menatap mereka. Siapa yang tahu tulisan ayah? Tidak ada yang menjawab. Aku kemudian melihat Bayu. Mas tahu? Bayu menggeleng. Ibu? Bu Marni juga menggeleng. Aku menatap Lilis. Dia langsung memalingkan wajah. Aku mendekatinya. Lilis. Apa? Kamu pernah melihat tulisan ayah? Dia diam. Lilis. Akhirnya dia menjawab. Pernah. Di mana? Di rumah lama kalian. Aku membeku.
Kenapa kamu pernah ke sana? Lilis tidak menjawab. Rudi langsung menyela. Sudah, jangan terus menuduh istriku. Aku menatap Rudi. Aku tidak menuduh. Aku cuma bertanya. Namun sebelum Lilis menjawab, Bu Marni tiba-tiba memegang dadanya. Ibu? Aku langsung mendekat. Ibu kenapa? Bu Marni terlihat sangat ketakutan. Jangan cari tahu lagi, Ratih. Aku terdiam. Kenapa? Karena kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Aku menggenggam tangannya. Bu, justru saya harus tahu. Bu Marni menatapku. Emas itu bukan alasan sebenarnya. Aku mengerutkan kening. Maksud ibu? Bu Marni menangis. Ada sesuatu yang lebih penting daripada emas. Apa? Dia belum sempat menjawab ketika suara pintu depan terdengar. Seseorang masuk. Aku menoleh. Seorang pria tua berdiri di ruang tamu. Aku mengenalinya. Pak Wiryo, tetangga lama ayah. Dia menatapku cukup lama. Kemudian berkata, Ratih, kamu akhirnya menemukan petunjuknya. Aku membeku. Petunjuk apa? Pak Wiryo melihat kwitansi di tanganku. Wajahnya berubah serius. Siapa yang memberikan itu kepadamu? Aku menggeleng. Ditemukan bersama emas di kamarku. Pak Wiryo menarik napas. Kalau begitu, mereka sudah mulai menjalankan rencananya. Aku merinding. Siapa mereka? Pak Wiryo menatap Rudi. Kemudian Lilis. Lalu Bayu. Aku mengikuti arah pandangannya. Pak Wiryo berkata pelan. Orang yang mengambil emas Bu Marni bukan sedang mencari emas. Aku menahan napas. Lalu mencari apa? Pak Wiryo menatapku. Mereka sedang mencari sesuatu yang ditinggalkan ayahmu sebelum meninggal. Aku terdiam. Benda apa? Pak Wiryo belum sempat menjawab. Tiba-tiba Rudi berdiri dan berkata, Pak Wiryo, sebaiknya Anda pulang. Pak Wiryo justru tersenyum tipis. Kenapa takut, Rudi? Wajah Rudi langsung pucat. Aku menatap kakak iparku. Mas Rudi? Dia tidak menjawab. Dan saat itulah aku sadar. Rudi ternyata mengenal Pak Wiryo jauh lebih dekat daripada yang selama ini kukira. Ternyata Rudi sudah mengenal rahasia ayahku. Aku menatap Rudi. Wajahnya berubah setelah Pak Wiryo menyebut namanya. Mas Rudi, kalian sebenarnya saling kenal. Rudi langsung menjawab. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Aku menggeleng. Semua yang terjadi sekarang ada hubungannya denganku. Pak Wiryo tersenyum tipis. Ratih benar. Rudi menatapnya tajam. Pak Wiryo, jangan ikut campur. Justru aku harus ikut campur. Pak Wiryo mengeluarkan sebuah amplop tua dari saku. Ayahmu menitipkan ini kepadaku sebelum meninggal. Aku membeku. Ayah? Aku langsung mendekat. Kenapa baru sekarang diberikan? Karena aku menunggu sampai kamu benar-benar membutuhkan jawaban. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Namun sebelum kubuka, Rudi tiba-tiba merebutnya. Jangan dibuka. Aku terkejut. Kenapa, Mas? Rudi memegang amplop itu erat. Karena itu urusan orang tua kalian. Aku menatapnya. Kalau memang bukan urusanku, kenapa Mas panik? Rudi terdiam. Bayu mulai mendekat. Mas, kembalikan amplop itu. Rudi menatap adiknya. Bayu, kamu tidak mengerti. Justru aku ingin mengerti. Suasana semakin tegang. Akhirnya Rudi menyerahkan amplop itu kepadaku. Aku membukanya perlahan. Di dalam terdapat sebuah foto lama. Foto ayah sedang berdiri bersama Pak Wiryo. Dan di samping mereka ada seorang pria yang tidak kukenal. Aku membalik foto tersebut. Ada tulisan. 3 orang ini mengetahui alasan sebenarnya mengapa emas itu disimpan. Aku mengerutkan kening. Emas itu disimpan? Pak Wiryo mengangguk. Emas milik Bu Marni memang pernah disimpan ayahmu. Aku terkejut. Jadi emas itu memang ada hubungannya dengan ayah? Iya. Bu Marni langsung menangis. Aku menatapnya. Ibu tahu? Bu Marni mengangguk pelan. Tapi ibu tidak pernah tahu semuanya. Aku semakin bingung. Kenapa ayah menyimpan emas ibu? Pak Wiryo menjawab. Karena emas itu bukan sekadar perhiasan. Aku menahan napas. Ada sesuatu yang disembunyikan di dalam salah satu perhiasan tersebut. Semua orang langsung diam. Aku menatap kotak emas. Di dalam emas.
Pak Wiryo mengangguk. Lebih tepatnya di bagian liontin. Aku langsung teringat. Bu Marni memiliki sebuah liontin tua yang jarang dipakainya. Liontin yang hilang itu? Pak Wiryo menjawab. Ya. Aku merasa semakin penasaran. Isinya apa? Pak Wiryo belum sempat menjawab. Rudi tiba-tiba berkata. Pak Wiryo, cukup. Pak Wiryo menatapnya. Kenapa? Takut Ratih tahu? Rudi terdiam. Aku langsung menatap kakak iparku. Mas tahu isi liontin itu? Rudi menggeleng. Tidak. Tapi Mas takut aku tahu? Rudi tidak menjawab. Aku mengambil ponsel. Aku akan mencari liontin itu. Bu Marni tiba-tiba menangis. Ratih, jangan. Kenapa, Bu? Karena kalau liontin itu ditemukan, Bu Marni berhenti. Semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya mencuri uang ayahmu. Aku membeku. Uang ayah? Aku menatap Pak Wiryo. Dia hanya diam. Aku kembali menatap Bu Marni. Ibu selama ini tahu tentang uang ayah? Bu Marni menangis. Ibu tahu sedikit. Siapa yang mencurinya? Bu Marni menutup wajah. Aku mendekat. Bu, siapa? Namun sebelum dia menjawab, Rudi tiba-tiba berkata. Sudah, jangan tanya ibu lagi. Aku menoleh. Kenapa Mas yang melarang? Rudi terdiam. Aku mulai menyadari sesuatu. Selama ini semua orang mengira aku sedang mencari pencuri emas. Padahal mungkin emas itu hanya umpan. Aku menatap Pak Wiryo. Kalau liontin itu menyimpan bukti, berarti orang yang mengambilnya bukan ingin memiliki emas. Pak Wiryo mengangguk. Benar. Dia ingin menghilangkan bukti. Pak Wiryo menatapku serius. Dan Ratih. Apa? Orang yang paling mungkin mengetahui keberadaan liontin itu. Dia berhenti sejenak. Kemudian menunjuk seseorang di ruangan. Adalah suamimu sendiri. Aku perlahan menoleh kepada Bayu. Bayu langsung pucat. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Mas? Bayu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku bisa menjelaskan. Aku mundur. Berarti Mas tahu? Bayu mengangguk pelan. Iya. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Tapi kenapa Mas diam saat aku dituduh mencuri? Bayu menunduk. Karena aku takut. Takut kepada siapa? Bayu tidak menjawab. Aku mendekat. Mas, jawab. Akhirnya Bayu berkata pelan. Karena orang yang menyuruhku diam adalah orang yang sekarang memegang liontin itu. Aku menahan napas. Siapa? Bayu menatap Rudi. Dan Rudi langsung membuang muka. Rudi memegang liontin itu, tapi dia bukan dalangnya. Aku menatap Rudi. Mas yang memegang liontin itu? Rudi diam. Bayu menunduk. Pak Wiryo hanya memperhatikan kami. Aku merasa dadaku sesak. Selama ini aku sudah dipermalukan, dituduh mencuri, bahkan dipaksa berlutut. Sekarang aku baru mengetahui bahwa orang yang mungkin memegang bukti penting justru berada di depan mataku. Mas Rudi, kataku pelan, kalau memang Mas tidak menyembunyikan apa-apa, jawab saja. Rudi menghela napas. Aku memang pernah memegang liontin itu. Pernah? Iya. Sekarang di mana? Rudi terdiam. Aku semakin mendesak. Mas, jawab. Akhirnya dia berkata, sudah tidak ada. Aku membeku. Maksudnya? Liontin itu hilang. Aku tertawa getir. Menarik. Emas ibu hilang, lalu liontin yang menyimpan bukti juga hilang. Dan aku yang dituduh mencuri. Rudi langsung membentak. Aku tidak mencurinya. Aku juga tidak. Ruangan mendadak sunyi. Kalimat itu membuat semua orang saling memandang. Aku menatap Rudi. Kalau Mas bukan pelakunya, berarti ada orang lain yang sengaja membuat kita saling mencurigai. Pak Wiryo mengangguk. Itulah yang sejak awal ingin kulakukan, Ratih. Membuatmu mencari orang yang salah. Aku menoleh. Lalu siapa pelakunya? Pak Wiryo menggeleng. Belum saatnya. Aku mulai kesal. Kenapa semua orang selalu bilang belum saatnya? Karena orang yang kita cari masih mengawasi rumah ini. Aku langsung melihat sekeliling. Pak Wiryo melanjutkan. Bahkan mungkin dia sedang mendengarkan pembicaraan kita sekarang. Aku merinding. Bayu menatap ponselnya. Jangan-jangan. Apa? Tanyaku. Bayu membuka aplikasi keamanan rumah.
Wajahnya langsung berubah. Ada kamera tambahan. Aku mendekat. Kamera apa? Bukan kamera yang kupasang. Kami melihat layar. Ada sebuah kamera kecil tersembunyi di dekat rak ruang tamu. Aku langsung terdiam. Berarti selama ini, semua pembicaraan kita mungkin direkam, kata Bayu. Aku merasakan marah sekaligus takut. Seseorang sudah mengawasi rumah ini. Dan kemungkinan besar dia tahu bahwa kami mulai menemukan kebenaran. Pak Wiryo berkata, cabut kameranya. Bayu segera mengambilnya. Namun sebelum dicabut, layar kecil kamera itu menunjukkan satu rekaman terakhir. Seseorang terlihat masuk rumah pada malam ketika emas Bu Marni hilang. Wajahnya tidak terlihat, tetapi pakaiannya sangat jelas. Aku memperbesar gambar. Aku mengenali jaket itu. Aku pernah melihatnya berkali-kali. Jaket milik Rudi. Aku langsung menatapnya. Mas? Rudi mundur. Itu bukan aku. Tapi jaketnya milik Mas. Iya, tapi malam itu aku tidak datang ke rumah. Aku menatap Bayu. Mas, bukankah Rudi datang malam itu? Bayu terdiam. Rudi langsung berkata, Bayu. Aku membeku. Jadi Bayu memang tahu. Aku menatap suamiku. Mas tahu Rudi datang malam itu? Bayu menunduk. Iya. Kenapa Mas tidak pernah bilang? Aku diminta diam. Oleh siapa? Bayu tidak menjawab. Aku mulai kehilangan kesabaran. Mas, aku sudah cukup dipermalukan. Aku butuh kebenaran. Bayu menangis. Orang yang meminta aku diam adalah Rudi. Aku menatap kakak iparku. Kenapa? Rudi mengusap wajah. Karena aku ingin melindungi keluarga. Dengan membiarkan aku dituduh mencuri? Rudi diam. Aku menahan tangis. Mas tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan tuduhannya. Bukan juga dipaksa berlutut. Tapi melihat suamiku diam ketika aku diperlakukan seperti penjahat. Bayu menangis. Maafkan aku. Aku menggeleng. Belum. Tiba-tiba Pak Wiryo mengambil ponselnya. Ratih, lihat ini. Dia menunjukkan sebuah foto. Foto liontin yang hilang. Di sampingnya terdapat sebuah kunci kecil. Aku mengenali kunci itu. Kunci tersebut pernah kulihat di rumah. Ini kunci apa? Pak Wiryo menjawab. Brankas ayahmu. Aku membeku. Brankas. Iya. Ayah punya brankas. Pak Wiryo mengangguk. Dan di dalamnya ada dokumen yang bisa membuktikan siapa sebenarnya pemilik emas itu. Aku menatapnya. Di mana brankasnya? Pak Wiryo menjawab. Di rumah lama ayahmu. Aku langsung ingin pergi. Namun sebelum melangkah, ponsel Bayu tiba-tiba berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bayu membacanya. Wajahnya langsung pucat. Aku mengambil ponselnya. Pesannya hanya satu kalimat. Kalau kalian membuka brankas itu, Ratih akan mengetahui rahasia tentang suaminya. Aku menatap Bayu. Rahasia apa? Bayu tidak menjawab. Aku semakin curiga. Mas, apa yang ada di brankas itu? Bayu menangis. Bukan tentang aku. Lalu, Bayu menatapku. Tentang pernikahan kita. Aku membeku. Ternyata hilangnya emas bukan sekadar jebakan. Ada rahasia tentang pernikahanku yang selama ini disembunyikan. Dan mungkin, rahasia itu jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan sebagai pencuri. Ternyata pernikahanku dengan Bayu menyimpan rahasia. Aku menatap Bayu. Rahasia tentang pernikahan kita. Bayu tidak menjawab. Aku merasa semakin sesak. Mas, aku sudah dipermalukan di depan keluarga. Aku dituduh mencuri. Sekarang Mas bilang ada rahasia tentang pernikahan kita. Bayu menunduk. Aku minta maaf. Jangan minta maaf. Jelaskan. Rudi tiba-tiba menyela. Bayu, jangan bicara. Aku langsung menoleh. Kenapa Mas Rudi selalu melarang Bayu bicara? Rudi terdiam. Aku semakin yakin ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Pak Wiryo kemudian berkata pelan. Kalau kamu ingin tahu, datanglah ke rumah lama ayahmu. Aku menatapnya. Sekarang? Iya. Bayu langsung berkata, jangan pergi. Aku menoleh. Kenapa? Karena aku belum siap. Aku tersenyum pahit. Mas, selama 7 tahun aku selalu menunggu Mas siap. Tapi kapanpun aku bertanya tentang keluargamu,
Mas lalu menyuruhku bersabar. Aku mengusap air mata. Sekarang aku tidak mau menunggu lagi. Aku mengambil tas dan berjalan menuju pintu. Bayu mengejarku. Ratih, aku ikut. Silakan. Rudi juga hendak mengikuti. Namun Pak Wiryo menghentikannya. Tidak. Rudi menatap tajam. Kenapa? Karena kamu sudah terlalu banyak menyembunyikan sesuatu. Rudi terdiam. Aku menatapnya. Mas, jangan ikut. Untuk pertama kalinya, Rudi tidak membantah. Rumah lama ayah terlihat sepi. Aku membuka pintu kamar kerjanya. Semua barang masih tersimpan seperti dulu. Aku melihat meja tempat ayah biasa menulis. Aku bahkan masih bisa membayangkan beliau duduk di sana sambil memanggil namaku. Ratih. Air mataku jatuh. Bayu berdiri di belakangku. Ayahmu sangat menyayangimu. Aku menoleh. Mas tahu? Iya. Lebih banyak daripada yang Mas ceritakan. Bayu diam. Pak Wiryo menunjukkan sebuah dinding. Di belakang lemari itu. Kami menggeser lemari tua. Benar saja. Ada sebuah brankas kecil. Aku menatap Bayu. Mas tahu kombinasi brankas ini? Bayu menggeleng. Pak Wiryo memberikan sebuah kertas. Coba gunakan tanggal pernikahanmu. Aku memasukkan angka. Brankas terbuka. Di dalamnya ada beberapa dokumen, sebuah foto lama, dan satu amplop putih. Aku mengambil amplop itu. Namaku tertulis di sana. Tanganku gemetar. Aku membukanya. Surat ayah. Ratih, jika kamu membuka surat ini, berarti semua yang selama ini ayah takutkan telah terjadi. Aku menangis. Ayah tahu suatu hari keluarga Bayu akan mencari dokumen ini. Aku menatap Bayu. Dia langsung menunduk. Aku membaca lagi. Ayah meminta maaf karena merahasiakan satu hal tentang pernikahanmu. Dadaku terasa semakin berat. Sebelum kamu menikah dengan Bayu, ayah sudah mengetahui bahwa keluarga mereka memiliki masalah besar. Aku menatap Bayu. Mas tahu? Bayu mengangguk. Air matanya jatuh. Aku tahu. Aku menggenggam surat itu. Mas tahu sebelum menikahiku? Iya. Aku tertawa getir. Jadi benar. Aku bukan orang yang kamu kira selama ini. Laras. Namaku Ratih, Mas. Bayu terdiam. Aku melanjutkan membaca. Ayah tidak melarang pernikahanmu karena ayah tahu Bayu bukan orang jahat. Aku terdiam. Tapi ayah meminta Bayu berjanji satu hal. Aku membaca kalimat berikutnya. Bayu harus melindungimu dari keluarganya sendiri. Aku menatap suamiku. Mas. Bayu menangis. Aku sudah berusaha. Tidak. Aku menggeleng. Mas gagal. Bayu menunduk. Aku membaca bagian terakhir. Jika suatu hari emas keluarga Bayu hilang dan Ratih dituduh sebagai pencurinya, jangan percaya siapapun sebelum membuka dokumen terakhir. Aku membeku. Ternyata ayah sudah mengetahui kemungkinan kejadian ini. Bahkan sebelum aku menikah. Aku membalik surat tersebut. Ada tulisan kecil di bagian bawah. Dokumen terakhir ada pada orang yang paling sering Ratih bela. Aku terdiam. Siapa? Aku selama ini selalu membela Bayu. Tapi ada satu orang lain yang juga sering kubela. Aku perlahan teringat seseorang. Lilis. Tiba-tiba ponsel Bayu berdering. Dia melihat layar. Wajahnya langsung berubah. Siapa? Bayu tidak menjawab. Aku mengambil ponselnya. Pesan dari Rudi. Jangan biarkan Ratih membuka dokumen terakhir. Kalau dia tahu siapa yang sebenarnya mengambil emas, semuanya selesai. Aku menatap Bayu. Mas. Iya? Selama ini siapa yang Mas lindungi? Bayu menangis. Aku tidak bisa menjawab. Aku menggenggam surat ayah. Kalau begitu aku akan mencari jawabannya sendiri. Aku kembali melihat isi brankas. Ada satu map terakhir. Namun ketika hendak membukanya, Bayu tiba-tiba memegang tanganku. Ratih, jangan. Aku menatapnya. Kenapa? Karena isi map itu akan membuatmu membenci seseorang yang selama ini kamu anggap saudaramu sendiri. Aku terdiam. Perlahan aku membuka map tersebut. Di dalamnya ada sebuah foto. Aku mengenali orang dalam foto itu. Lilis. Namun yang membuatku terpukul bukan fotonya. Di belakang foto tertulis. Orang yang mengambil emas bukan Lilis. Dia hanya menjalankan perintah. Aku menahan napas. Lalu di bawah tulisan itu ada satu nama.
Nama orang yang memberikan perintah. Aku membacanya. Dan seketika tubuhku terasa lemas. Karena nama itu adalah Bayu. Aku menatap suamiku dengan air mata mengalir. Mas. Bayu tidak sanggup menatapku. Jadi selama ini Mas yang memerintahkan Lilis. Bayu hanya menangis. Dan saat itulah aku sadar. Pengkhianatan terbesar ternyata datang dari orang yang selama ini paling kupercaya. Aku menemukan bukti bahwa Bayu memang terlibat. Aku masih menatap nama itu. Bayu. Nama suamiku sendiri. Orang yang selama ini tidur di sampingku, makan bersamaku, dan selalu mengatakan bahwa aku adalah satu-satunya orang yang bisa dia percaya. Ternyata namanya tercantum sebagai orang yang memberikan perintah. Tanganku gemetar. Mas. Bayu tidak menjawab. Lihat aku. Dia perlahan mengangkat wajah. Air matanya mengalir. Aku bisa menjelaskan. Aku tertawa getir. Semua orang selalu bilang begitu setelah ketahuan. Ratih, dengarkan aku. Tidak. Aku menarik tanganku. Sekarang aku yang ingin bicara. Bayu terdiam. Selama 7 tahun aku membela Mas di depan keluarga. Ketika ibu menyalahkanku, aku tetap diam. Ketika Mas Rudi menghina aku tetap sabar. Bahkan tadi ketika semua orang menuduhku mencuri, aku masih berharap Mas berdiri di sampingku. Air mataku jatuh. Tapi ternyata Mas sendiri yang mengatur semuanya. Bayu menggeleng. Aku tidak bermaksud membuatmu menderita. Lalu apa maksud Mas? Aku hanya ingin mendapatkan kembali sesuatu yang seharusnya menjadi hak keluargaku. Aku terdiam. Jadi benar? Bayu menunduk. Iya. Emas itu sengaja dibuat seolah-olah hilang. Bayu tidak menjawab. Aku menatapnya. Jawab. Iya. Dadaku terasa sesak. Lilis ikut. Iya. Mas Rudi? Bayu diam. Mas Rudi tahu? Iya. Aku memejamkan mata. Berarti semua ini sudah direncanakan. Aku dipermalukan. Aku dituduh mencuri. Aku dipaksa berlutut. Dan suamiku mengetahui semuanya. Aku mengusap air mata. Kenapa? Bayu mendekat. Karena ada dokumen yang disimpan ayahmu. Dokumen apa? Bukti bahwa rumah dan sebagian aset keluarga kami sebenarnya. Bayu berhenti. Seharusnya menjadi milik kami. Aku langsung menggeleng. Jadi ini semua hanya soal harta? Bukan sesederhana itu. Bagiku sederhana. Aku menunjuk dokumen. Mas dan keluargamu menjebakku demi mendapatkan sesuatu yang bukan hak kalian. Bayu menangis. Aku menyesal. Aku tertawa pahit. Penyesalan tidak menghapus penghinaan yang sudah kalian lakukan. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Lilis berdiri di sana. Wajahnya pucat. Aku mau mengatakan sesuatu. Aku menatapnya. Sekarang? Lilis menangis. Aku memang membantu Bayu. Aku terdiam. Tapi aku tidak tahu rencananya akan sampai sejauh ini. Siapa yang membuatmu membantu? Lilis menunduk. Rudi. Aku membeku. Jadi Bayu bukan dalangnya? Lilis menggeleng. Bayu hanya disuruh. Aku menatap suamiku. Disuruh siapa? Lilis menangis. Rudi. Aku terdiam. Bayu langsung menatap Lilis. Jangan. Aku sudah tidak sanggup berbohong lagi. Lilis mengusap air mata. Mas Rudi yang menyuruh Bayu membuat Ratih terlihat seperti pencuri. Aku merasa seluruh tubuhku dingin. Kenapa? Karena Rudi percaya dokumen milik ayah Ratih bisa membuat keluarganya kehilangan semuanya. Aku menatap Bayu. Dan Mas ikut. Bayu menunduk. Iya. Aku menangis. Mas seharusnya melindungiku. Aku tahu. Bukan ikut menjebakku. Aku salah. Aku memalingkan wajah. Saat itulah Pak Wiryo masuk. Dia membawa sebuah map. Ratih, sekarang kamu sudah tahu siapa yang mengatur semuanya. Aku menatapnya. Masih ada yang belum ku ketahui. Pak Wiryo mengangguk. Benar. Dia menyerahkan map kepadaku. Ini bukti bahwa emas Bu Marni tidak pernah benar-benar hilang. Aku membuka map itu. Ada rekaman transaksi, foto, dan satu surat. Aku membaca surat tersebut. Ternyata emas itu memang sengaja dipindahkan dari kamar Bu Marni. Namun orang yang mengambilnya bukan Lilis, bukan Bayu, dan bukan Rudi.
Ada seseorang lain yang mengambilnya terlebih dahulu. Aku melihat foto dari rekaman CCTV. Wajahnya terlihat jelas. Aku langsung membeku. Bu Marni sendiri. Aku menatap Pak Wiryo. Ini tidak mungkin. Pak Wiryo berkata. Dia mengambil emasnya sendiri. Kenapa? Karena dia takut sesuatu yang tersembunyi di salah satu perhiasan itu ditemukan. Aku langsung menatap Bu Marni yang baru muncul di pintu. Ibu? Bu Marni menangis. Ratih. Aku menggenggam foto itu. Ibu sebenarnya menyembunyikan apa? Bu Marni tidak menjawab. Aku mendekatinya. Kenapa ibu mengambil emas sendiri lalu membiarkan saya dituduh mencuri? Bu Marni menangis semakin keras. Karena ibu takut. Takut kepada siapa? Bu Marni menatap Pak Wiryo. Kemudian berkata pelan. Karena di dalam liontin itu ada nama orang yang sebenarnya memiliki semua harta ini. Aku terdiam. Siapa? Bu Marni menggenggam tanganku. Dan jawabannya membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Nama itu adalah namamu, Ratih. Aku membeku. Jadi selama ini, aku bukan pencuri yang mereka cari. Aku justru orang yang sebenarnya mereka takutkan. Ternyata emas itu menyimpan bukti tentang hak milikku. Aku menatap Bu Marni dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Nama aku? Bu Marni mengangguk sambil menangis. Iya, Ratih. Aku menggeleng. Kenapa nama aku ada di liontin itu? Karena ayahmu yang memintanya. Aku terdiam. Ayah? Bu Marni mengangguk. Beberapa tahun sebelum beliau meninggal, ayahmu menitipkan sesuatu kepada ibu. Aku menatap liontin yang kini berada di tangannya. Kenapa harus lewat ibu? Karena saat itu ibu adalah orang yang paling dekat dengan keluargamu. Aku tertawa getir. Kalau begitu kenapa ibu membiarkan aku dituduh mencuri? Bu Marni menangis. Karena ibu takut. Takut kepada siapa? Dia tidak menjawab. Aku mengambil liontin itu. Buka. Bu Marni langsung menahan tanganku. Jangan. Kenapa? Karena kalau dibuka, semuanya tidak bisa disembunyikan lagi. Aku menatapnya. Bukankah itu yang seharusnya terjadi? Aku membuka bagian belakang liontin. Di dalamnya terdapat sebuah keping logam kecil. Ada nomor dan beberapa huruf. Aku tidak mengerti. Pak Wiryo mendekat. Itu bukan perhiasan biasa. Apa maksudnya? Itu kode penyimpanan dokumen. Aku membeku. Dokumen apa? Pak Wiryo menjawab. Dokumen kepemilikan. Aku menatap Bayu. Mas tahu? Bayu menggeleng. Untuk pertama kalinya, aku merasa dia benar-benar tidak tahu. Pak Wiryo kemudian mengeluarkan sebuah kunci kecil. Kode itu cocok dengan kunci ini. Aku menatap kunci tersebut. Untuk apa? Brankas. Aku langsung teringat brankas ayah. Brankas di rumah lama? Pak Wiryo mengangguk. Di dalamnya ada dokumen yang sebenarnya. Aku menggenggam liontin. Kalau begitu kita pergi sekarang. Rudi tiba-tiba muncul dari pintu. Jangan. Aku menoleh. Kenapa? Rudi terlihat panik. Dokumen itu tidak boleh dibuka. Aku menatapnya. Kenapa Mas takut? Aku tidak takut. Kalau tidak takut, kenapa melarangku? Rudi terdiam. Aku mulai berjalan mendekatinya. Mas Rudi, selama ini aku dituduh mencuri. Mas ikut membuatku dipermalukan. Sekarang ketika aku menemukan bukti yang bisa membersihkan namaku, Mas kembali melarang. Aku menahan tangis. Mas sebenarnya takut aku menemukan apa? Rudi tidak menjawab. Lilis yang berdiri di belakangnya tiba-tiba berkata, Mas. Rudi menoleh tajam. Diam. Lilis langsung menangis. Aku menatapnya. Lilis, kamu tahu sesuatu? Lilis mengangguk. Rudi tahu isi dokumen itu. Rudi membentak. Lilis. Aku langsung mengerti. Berarti Mas memang tahu. Rudi mundur. Aku cuma ingin melindungi keluarga. Dengan menghancurkan hidupku? Bukan begitu. Lalu bagaimana? Rudi akhirnya berkata, kalau dokumen itu terbuka, Bayu dan aku bisa kehilangan semuanya. Aku terdiam. Kenapa? Karena harta yang selama ini kami kira milik keluarga. Rudi berhenti. Kemudian menatapku. Ternyata sebagian besar atas nama kamu. Aku membeku.
Selama ini aku hidup sederhana. Aku tidak pernah mengejar harta. Aku bahkan rela bekerja dan membantu keluarga suamiku. Ternyata justru karena aku tidak pernah menuntut apapun, mereka menganggapku mudah disingkirkan. Air mataku jatuh. Aku menatap Bayu. Mas tahu semua ini? Bayu menggeleng. Aku hanya tahu soal dokumen lama. Tidak tahu bahwa namaku menjadi pemilik. Tidak. Aku menarik napas. Setidaknya sekarang aku tahu satu hal. Apa? Aku terlalu lama mengalah. Bayu menangis. Ratih. Aku menggeleng. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil hakku hanya karena aku takut kehilangan keluarga. Pak Wiryo mengangguk. Itu baru Ratih yang sebenarnya. Kami akhirnya pergi menuju rumah lama ayah. Sesampainya di sana, aku berdiri di depan brankas. Aku memasukkan kunci dari Pak Wiryo. Kuncinya cocok. Pintu brankas terbuka. Di dalam terdapat sebuah map tebal. Aku mengambilnya. Di bagian depan tertulis, hak Ratih. Jangan dialihkan kepada siapapun. Tanganku gemetar. Aku membuka halaman pertama. Ada surat dari ayah. Anakku, jika kamu membaca ini, berarti mereka akhirnya mencoba mengambil apa yang sejak awal menjadi hakmu. Aku menangis. Jangan percaya kepada orang yang mengatakan bahwa kamu tidak memiliki apa-apa. Aku membalik halaman. Ada daftar aset, rumah, tanah, saham, dan beberapa rekening. Semuanya tercatat atas namaku. Namun ada satu dokumen terakhir. Aku membukanya. Dan di sana tercantum sebuah perjanjian yang membuatku terdiam. Perjanjian itu ditandatangani oleh Bayu. Aku menatap suamiku. Mas. Bayu mendekat. Aku menunjukkan dokumen itu. Mas pernah menandatangani ini? Bayu melihatnya. Wajahnya langsung pucat. Aku. Jawab. Bayu menelan ludah. Iya. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Kenapa Mas menandatangani perjanjian yang memberi keluarga Mas hak atas hartaku? Bayu menangis. Aku tidak tahu isinya. Aku menatapnya. Lalu kenapa tanda tangan? Bayu terdiam. Aku membaca bagian terakhir. Ternyata perjanjian itu memiliki satu klausul penting. Jika Ratih terbukti mencuri emas keluarga, seluruh hak atas harta tersebut akan berpindah kepada keluarga Bayu. Aku membeku. Sekarang semuanya jelas. Tuduhan pencurian bukan sekadar untuk mempermalukanku. Mereka ingin membuatku terlihat bersalah agar hartaku bisa diambil secara resmi. Aku menatap Bayu dengan air mata mengalir. Jadi ini alasan sebenarnya? Bayu tidak mampu menjawab. Dan saat itu aku sadar. Aku tidak sedang menghadapi sekadar konflik keluarga. Aku sedang menghadapi sebuah rencana untuk merampas seluruh hak yang ditinggalkan ayahku. Namun mereka melakukan satu kesalahan besar. Mereka lupa bahwa ayah sudah menyiapkan bukti. Dan bukti itu sekarang berada di tanganku. Aku tidak lagi meminta mereka percaya. Aku membawa bukti. Aku masih memegang perjanjian itu. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku mengerti semuanya. Tuduhan pencurian itu bukan sekadar untuk membuatku malu. Mereka sengaja ingin membuatku terlihat sebagai pencuri agar hak atas harta peninggalan ayah bisa berpindah kepada keluarga Bayu. Aku menatap Bayu. Mas sudah tahu tentang perjanjian ini? Bayu menunduk. Aku tahu ada dokumen, tapi aku tidak tahu semuanya. Mas menandatangani tanpa membaca. Bayu mengangguk. Aku percaya Rudi. Aku tersenyum pahit. Dan Mas tidak percaya aku. Bayu menangis. Ratih, aku benar-benar menyesal. Aku menggeleng. Penyesalan Mas tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Rudi tiba-tiba mengambil langkah maju. Ratih, dengarkan aku. Aku langsung mundur. Tidak. Semua ini bukan karena kami membencimu. Lalu karena apa? Karena kami takut kehilangan rumah dan harta keluarga. Aku menatapnya. Jadi Mas mengakui? Rudi terdiam. Aku mengangkat dokumen itu. Mas tahu, kalau aku menyerahkan rumah ini berdasarkan tuduhan palsu, kalian bisa mengambil semuanya. Rudi tidak menjawab. Jawab. Iya. Air mataku jatuh. Berarti aku benar-benar dijadikan korban. Lilis tiba-tiba menangis. Ratih, maafkan aku. Aku menatapnya. Kamu ikut merencanakan semua ini. Aku takut kepada Rudi. Kenapa?
Dia mengancam akan menceraikanku dan membawa anakku pergi. Aku terdiam. Ternyata Lilis juga dikendalikan. Tapi itu tetap tidak membuat perbuatannya benar. Aku menghela napas. Aku kasihan kepadamu, Liz. Tapi aku juga tidak bisa melupakan apa yang kamu lakukan. Pak Wiryo kemudian mengambil satu map lagi. Ratih, masih ada satu bukti. Aku menatapnya. Bukti apa? Rekaman suara. Rekaman? Iya, rekaman percakapan Rudi dan orang yang menyuruhnya. Aku langsung menatap Rudi. Wajahnya berubah pucat. Tidak mungkin. Pak Wiryo mengeluarkan perangkat kecil. Kemudian rekaman diputar. Suara Rudi terdengar jelas. Kalau Ratih terbukti mencuri, semua haknya bisa dialihkan. Kemudian terdengar suara seorang pria. Aku tidak mengenalnya. Pastikan dia tidak menemukan dokumen asli. Aku menahan napas. Rudi langsung mencoba mengambil perangkat itu. Pak Wiryo mundur. Jangan. Aku menatap Rudi. Siapa orang itu? Rudi diam. Aku mendengarkan rekaman berikutnya. Suara pria itu kembali terdengar. Kamu hanya perlu membuat Ratih terlihat sebagai pencuri. Setelah itu, semuanya akan menjadi mudah. Aku langsung merasakan tubuhku dingin. Namun kemudian suara itu menyebut satu nama. Marni. Aku membeku. Ibu? Bu Marni ternyata bukan hanya korban. Namanya disebut dalam percakapan tersebut. Aku langsung meneleponnya. Ibu, datang ke rumah lama ayah sekarang. Tidak lama kemudian Bu Marni datang. Begitu mendengar rekaman itu, wajahnya pucat. Ibu kenal suara itu? Dia menangis. Iya. Siapa? Bu Marni tidak menjawab. Aku mendekat. Bu, saya sudah terlalu lama disalahkan. Sekarang saya berhak tahu. Bu Marni menutup wajah. Suara itu? Dia menangis. Suara adik kandung ayahmu. Aku membeku. Paman? Bu Marni mengangguk. Namanya Pak Jatmiko. Aku terdiam. Pak Jatmiko adalah orang yang selama ini tinggal di kota lain. Aku bahkan pernah menganggapnya sebagai keluarga yang baik. Tapi kenapa dia melakukan ini? Bu Marni menjawab. Karena dia merasa perusahaan ayahmu seharusnya menjadi miliknya. Aku menatap dokumen di tangan. Jadi Rudi bekerja untuk paman? Bu Marni mengangguk. Rudi langsung membentak. Aku tidak tahu semua rencananya. Aku menatapnya. Tapi Mas tetap ikut. Rudi terdiam. Bayu mendekat kepadaku. Ratih. Aku menoleh. Apa? Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menggeleng. Sekarang bukan waktunya bicara soal memperbaiki rumah tangga. Aku menyimpan semua bukti ke dalam tas. Sekarang aku ingin membersihkan namaku. Aku menatap Rudi. Dan setelah itu, siapapun yang mencoba mengambil hakku. Aku menarik napas. Akan berhadapan denganku. Untuk pertama kalinya, Rudi tidak mampu membalas. Namun saat aku hendak keluar, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara seorang pria terdengar. Ratih. Siapa? Aku Jatmiko. Aku terdiam. Dia tertawa kecil. Kalau kamu sudah menemukan dokumen itu, berarti Rudi gagal. Aku menggenggam ponsel. Apa yang kamu inginkan? Bawa semua dokumen itu ke rumah lama ayahmu malam ini. Untuk apa? Aku akan menukar dokumen itu dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa? Hening beberapa detik. Kemudian dia berkata, nyawa suamimu. Aku langsung membeku. Bayu menatapku. Wajahnya berubah pucat. Telepon terputus. Aku menatap semua orang. Baru saja aku menemukan bukti untuk membersihkan namaku. Tapi sekarang, suamiku justru menjadi sandera dari rahasia yang selama ini menghancurkan keluargaku. Suamiku dijadikan sandera, tapi aku menemukan kebohongan terbesar. Aku masih menggenggam ponsel ketika sambungan itu terputus. Bawa dokumen itu, atau nyawa suamimu jadi taruhannya. Kalimat itu membuat lututku terasa lemas. Aku menatap Bayu. Mas? Bayu berusaha tersenyum, meski wajahnya pucat. Jangan takut. Aku langsung menangis. Bagaimana aku tidak takut? Mereka mengancam Mas. Bayu mendekat. Ratih, jangan serahkan dokumen itu. Tapi kalau tidak, kita cari cara lain. Aku menggeleng.
Selama ini aku selalu mengalah. Tapi kali ini aku tidak mau kehilangan siapapun. Bayu terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar dalam di matanya. Aku minta maaf, katanya. Aku menatapnya. Mas menyesal karena aku terancam? Bukan. Bayu mengusap air matanya. Aku menyesal karena dulu aku ikut keluargaku menjebakmu. Aku terdiam. Aku pikir kalau aku menurut, semuanya akan selesai. Ternyata aku justru membuatmu terluka. Aku tidak langsung memaafkannya. Karena luka yang sudah dibuat selama bertahun-tahun tidak bisa hilang hanya dengan satu kalimat maaf. Pak Wiryo tiba-tiba berkata, "Jangan datang ke tempat yang diminta Jatmiko." Aku menoleh. Kenapa? Karena dia ingin memancingmu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kita gunakan bukti ini untuk mencari bantuan. Aku mengangguk. Tapi sebelum kami pergi, ponsel Bayu berbunyi. Pesan masuk. Sebuah foto. Aku langsung membeku. Bayu terlihat sedang duduk di sebuah ruangan yang tidak kukenal. Padahal Bayu berdiri tepat di depanku. Aku menatap foto itu dengan bingung. Ini siapa? Bayu mengambil ponselnya. Wajahnya langsung berubah. Itu bukan aku. Aku memperhatikan foto tersebut. Pria dalam foto memang terlihat seperti Bayu. Bahkan pakaian yang dikenakannya sama. Namun ada satu perbedaan. Jam tangan pria itu berada di tangan kanan. Sedangkan Bayu selalu memakai jam di tangan kiri. Aku langsung berkata, "Ini bukan foto Mas." Bayu mengangguk. Berarti mereka sengaja membuatku percaya bahwa Mas sudah mereka culik. Pak Wiryo mengambil ponsel itu. Jatmiko sedang bermain dengan ketakutanmu. Aku menarik napas lega. Namun kemudian aku menyadari sesuatu. Kalau begitu, kenapa dia bilang nyawa Bayu? Pak Wiryo terdiam. Aku menatapnya. Jangan-jangan. Aku kembali membuka rekaman suara. Kali ini aku mendengarkannya dengan lebih teliti. Ada suara lain di latar belakang. Suara televisi. Dan terdengar nama sebuah tempat. Gudang Melati. Aku langsung teringat sesuatu. Gudang itu milik keluarga Jatmiko. Aku menatap Pak Wiryo. Kita ke sana. Jangan sendiri. Aku tidak sendiri. Aku menatap Bayu. Kali ini Mas ikut. Bayu mengangguk. Kami tiba di Gudang Melati menjelang sore. Tempat itu terlihat kosong. Pintu depannya terbuka sedikit. Aku menelan ludah. Mas. Bayu menggenggam tanganku. Aku di sini. Kami masuk perlahan. Tidak ada siapapun. Namun di tengah gudang terdapat sebuah meja. Di atasnya ada sebuah kotak kayu. Aku mengenal kotak itu. Kotak peninggalan ayah. Aku mendekat. Di atas kotak terdapat tulisan. Untuk Ratih. Aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah flash disk dan surat. Aku membaca surat tersebut. Ratih, jika kamu sudah sampai di sini, berarti mereka telah mencoba menggunakan keluargamu untuk mengambil hakmu. Aku menahan napas. Jangan percaya siapapun yang mengatakan bahwa Bayu adalah dalang utama. Aku langsung menatap suamiku. Berarti ayah sudah mengetahui sesuatu tentang Bayu. Aku melanjutkan membaca. Bayu memang melakukan kesalahan, tetapi dia hanya menjalankan perintah seseorang. Aku terdiam. Orang yang sebenarnya mengatur semuanya bukan Rudi. Aku merasakan bulu kuduku merinding. Bukan pula Jatmiko. Aku menatap Pak Wiryo, lalu membaca kalimat terakhir. Orang itu adalah seseorang yang sejak awal memiliki akses ke rumahmu, mengetahui semua rahasiamu, dan selalu berpura-pura berada di pihakmu. Aku perlahan mengangkat kepala. Aku melihat Bayu. Kemudian Pak Wiryo, Rudi, Lilis, Bu Marni. Satu persatu wajah mereka terlintas dalam pikiranku. Tiba-tiba terdengar suara pintu gudang ditutup dari luar. Kami semua menoleh. Pak Wiryo berlari ke pintu. Terkunci. Aku panik. Siapa yang mengunci kita? Tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara dari pengeras suara kecil. Suara seorang perempuan. Aku langsung mengenalinya. Ratih, kamu seharusnya tidak menemukan kotak itu. Aku membeku. Itu suara seseorang yang selama ini selalu menangis ketika aku disakiti. Seseorang yang selama ini mengaku tidak tahu apa-apa. Seseorang yang bahkan sempat meminta maaf kepadaku. Aku menatap Lilis. Namun Lilis justru menangis ketakutan. Bukan aku? Aku menoleh. Kalau bukan Lilis, lalu siapa?
Suara itu kembali terdengar. Sekarang kamu akan tahu siapa yang sebenarnya mengatur semuanya. Pintu gudang tiba-tiba terbuka. Dan seseorang berdiri di sana. Aku langsung membeku. Orang itu adalah Bu Marni. Ibu mertua ternyata menyimpan rahasia paling besar. Pintu gudang terbuka. Aku menatap sosok yang berdiri di sana. Bu Marni, ibu mertuaku. Wanita yang sejak tadi kami kira berada di rumah. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Bu Marni masuk perlahan. Wajahnya terlihat sangat lelah. Bayu langsung menghampirinya. Ibu ngapain di sini? Bu Marni tidak menjawab. Tatapannya justru tertuju kepadaku. Ratih. Aku mundur selangkah. Jangan panggil namaku seolah-olah semuanya baik-baik saja. Air mata Bu Marni langsung jatuh. Ibu minta maaf. Aku tertawa getir. Maaf? Ibu membiarkan saya dituduh mencuri. Ibu tahu emas itu sengaja dipindahkan. Ibu tahu ada rencana untuk menjebakku. Tapi ibu diam. Bu Marni menangis semakin keras. Ibu takut. Aku menatapnya. Takut kepada siapa? Bu Marni menunduk. Jatmiko. Aku terdiam. Jadi benar Pak Jatmiko dalangnya? Bu Marni menggeleng. Bukan. Aku semakin bingung. Lalu siapa? Bu Marni memandang Bayu. Anakku sendiri. Bayu membeku. Ibu? Bu Marni menggeleng sambil menangis. Bukan kamu? Bukan Rudi? Bukan juga Lilis? Aku menahan napas. Lalu siapa? Bu Marni mengambil sebuah amplop dari tasnya. Orang yang selama ini mengendalikan semuanya adalah. Dia berhenti. Aku menunggu. Pak Wiryo. Aku langsung menoleh kepada Pak Wiryo. Wajahnya tetap tenang. Bu Marni, jangan. Bu Marni menunjuknya. Dia yang membuat semuanya. Pak Wiryo menghela napas. Marni, kamu tidak mengerti. Aku mengerti. Bu Marni menangis. Bertahun-tahun kamu memanfaatkan keluargaku. Aku menatap Pak Wiryo. Benarkah? Dia diam. Aku merasa semakin marah. Pak Wiryo, jawab. Akhirnya dia berkata, iya. Aku membeku. Kenapa? Karena ayahmu pernah mengambil sesuatu yang menurutku seharusnya menjadi milikku. Jadi semua ini karena dendam? Bukan sekadar dendam. Pak Wiryo menatapku. Karena aku tahu ada harta besar yang disembunyikan ayahmu. Aku menggeleng. Dan untuk mendapatkannya, Bapak menghancurkan keluarga saya. Tidak. Justru keluargamu sendiri yang saling menghancurkan. Aku terdiam. Pak Wiryo melanjutkan. Aku hanya memberi mereka kesempatan. Aku menatap Rudi. Kemudian Bayu. Lilis. Aku akhirnya memahami sesuatu. Mereka semua memang melakukan kesalahan masing-masing. Namun seseorang telah memanfaatkan kelemahan mereka. Pak Wiryo, aku menggenggam surat ayah. Kalau Bapak yang mengatur semua ini, kenapa ayah menulis agar aku tidak percaya kepada suamiku? Pak Wiryo tersenyum. Karena ayahmu tahu Bayu akan menjadi titik lemahnya. Aku menatap Bayu. Bayu menangis. Aku memang salah. Tapi aku tidak pernah ingin Ratih kehilangan semuanya. Aku menatap suamiku. Untuk pertama kalinya, aku mulai melihat bahwa Bayu memang bersalah, tetapi mungkin bukan orang yang mengendalikan semuanya. Aku kemudian membuka flash disk yang ditemukan di kotak ayah. Ada satu rekaman. Aku menyalakannya. Suara ayah terdengar. Ratih, jika kamu mendengar ini, berarti aku sudah tidak ada. Aku menangis. Jangan pernah menyerahkan dokumen perusahaan kepada Pak Wiryo. Pak Wiryo langsung berubah wajah. Aku menatapnya. Rekaman berlanjut. Karena Pak Wiryo bukan hanya ingin mengambil harta. Aku menahan napas. Dia juga ingin menghapus bukti bahwa dia pernah memalsukan dokumen perusahaan. Pak Wiryo langsung panik. Matikan rekaman itu. Aku memegang ponsel erat-erat. Kenapa? Karena itu fitnah. Aku tersenyum tipis. Kalau fitnah, kenapa Bapak panik? Pak Wiryo mendekat. Namun Pak Wiryo tiba-tiba berhenti ketika mendengar bagian berikutnya. Dan ada satu orang yang membantu Pak Wiryo dari dalam keluarga. Aku membeku. Ayah menyebut nama orang tersebut. Suara rekaman terdengar jelas. Orang itu adalah Rudi. Aku langsung menatap Rudi. Rudi pucat. Aku bisa menjelaskan. Aku mundur.
Mas sudah bekerja sama dengan Pak Wiryo sejak awal. Rudi menangis. Aku terpaksa. Kenapa? Karena dia mengancam keluargaku. Aku menatapnya. Dan untuk menyelamatkan keluargamu, Mas menghancurkan keluargaku. Rudi menunduk. Aku tidak menjawab lagi. Namun rekaman ayah belum selesai. Masih ada satu kalimat terakhir. Ratih, jangan percaya kepada siapapun, bahkan kepada orang yang mengaku sudah menyelamatkanmu. Aku terdiam. Aku menatap Pak Wiryo, lalu Rudi, kemudian Bayu. Tetapi tiba-tiba aku teringat sesuatu. Bu Marni adalah orang pertama yang mengetahui keberadaan emas. Dia juga tahu tentang liontin. Dia tahu tentang dokumen. Dan sekarang dia muncul di gudang tepat ketika semua bukti mulai terbuka. Aku menatapnya. Bu Marni menatapku sambil menangis. Apa? Ibu sebenarnya datang ke sini untuk menyelamatkanku. Aku berhenti. Atau untuk mengambil flash disk itu? Bu Marni langsung pucat. Dan ketika dia membuka tasnya, aku melihat sesuatu di dalamnya. Sebuah liontin emas yang selama ini dinyatakan hilang. Aku langsung membeku. Bu. Aku menunjuk tasnya. Kenapa liontin itu ada pada ibu? Bu Marni menangis. Lalu berkata pelan. Karena ibu bukan orang yang mengambilnya. Aku mengerutkan kening. Lalu? Bu Marni menatap Pak Wiryo. Ibu hanya mengambilnya kembali dari orang yang mencurinya. Aku mengikuti arah pandangannya. Pak Wiryo tiba-tiba tersenyum. Dan saat itulah aku sadar, ternyata masih ada satu rahasia terakhir yang belum terbongkar. Akhirnya aku tahu siapa yang sebenarnya mencuri emas. Aku menatap liontin yang dikeluarkan Bu Marni dari dalam tasnya. Liontin yang selama ini menjadi alasan mengapa aku dituduh mencuri. Liontin yang ternyata menyimpan rahasia jauh lebih besar daripada sekadar emas. Aku menatap Bu Marni. Jadi ibu mengambilnya dari siapa? Bu Marni menangis. Dari Pak Wiryo. Semua orang langsung menoleh kepadanya. Pak Wiryo tertawa kecil. Marni, jangan berbohong. Aku tidak berbohong. Bu Marni membuka telapak tangannya. Ini aku temukan di ruang kerja Pak Wiryo. Aku terdiam. Kenapa ibu bisa masuk ke sana? Karena malam itu ibu mengikutinya. Aku menatap Pak Wiryo. Berarti benar? Pak Wiryo mulai terlihat gelisah. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Aku mengambil liontin tersebut. Kalau begitu kenapa liontin ini ada di tempat Bapak? Pak Wiryo tidak menjawab. Aku membuka bagian belakang liontin. Di dalamnya masih terdapat keping logam kecil. Pak Wiryo langsung berkata, berikan kepadaku. Aku mundur. Tidak. Itu bukan milikmu. Aku menatapnya. Justru menurut dokumen ayah, benda ini memang berkaitan dengan hakku. Pak Wiryo maju. Namun Bayu berdiri di depanku. Jangan sentuh istri saya. Aku menatap Bayu. Untuk pertama kalinya sejak masalah ini dimulai, Bayu benar-benar berdiri di depanku. Pak Wiryo tersenyum sinis. Sekarang kamu berani melawan? Bayu menjawab. Sudah cukup. Aku melihat wajah suamiku. Ada penyesalan di sana. Tapi aku belum bisa melupakan semua yang telah dia lakukan. Pak Wiryo akhirnya berkata, kalian tidak mengerti. Kalau dokumen itu dibuka, bukan hanya aku yang hancur. Siapa lagi? Dia terdiam. Aku langsung bertanya, siapa? Pak Wiryo menatap Rudi. Rudi langsung pucat. Aku terkejut. Mas Rudi? Rudi menunduk. Pak Wiryo berkata, Rudi tahu lebih banyak daripada yang kamu kira. Aku menatap kakak iparku. Mas? Rudi akhirnya menangis. Aku memang mengambil emas itu. Ruangan mendadak sunyi. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Jadi Mas? Iya. Mas yang mengambil emas Bu Marni? Rudi mengangguk. Aku mengambilnya dari kamar ibu. Lalu kenapa menaruhnya di kamarku? Rudi menangis. Karena aku ingin semua orang percaya kamu pencurinya. Aku memejamkan mata. Ternyata selama ini kecurigaanku benar. Namun aku belum selesai. Siapa yang menyuruh Mas? Rudi menatap Pak Wiryo. Dia. Pak Wiryo langsung membantah. Jangan fitnah. Rudi menggeleng. Bukan cuma dia. Aku terdiam. Ada orang lain? Rudi mengangguk. Orang yang memberikan rencana awal bukan Pak Wiryo. Aku menatapnya. Lalu siapa? Rudi menelan ludah.
Orang yang memberikan informasi tentang rumahmu. Dia berhenti. Kemudian menatap Bayu. Adalah Bayu. Aku menatap suamiku. Bayu langsung menangis. Aku memang memberikan informasi, tapi aku tidak tahu rencana mereka akan seperti ini. Aku menggeleng. Mas tahu mereka ingin menjebakku. Iya. Tapi Mas tetap membantu. Bayu tidak menjawab. Aku menangis. Kenapa? Karena aku terjebak. Semua orang selalu punya alasan. Aku mengusap air mata. Tapi hanya aku yang harus menanggung akibatnya. Bayu menunduk. Aku kemudian membuka dokumen terakhir dari flash disk. Ada bukti transaksi. Nama Rudi. Nama Pak Wiryo. Dan nama Bayu. Namun ada satu nama lagi yang membuatku terdiam. Lilis. Ternyata Lilis menerima uang dari seseorang. Aku menatapnya. Kamu juga? Lilis menangis. Aku hanya menerima uang untuk membantu mengambil kotak. Dari siapa? Lilis menggeleng. Aku tidak tahu. Aku memperlihatkan bukti transaksi. Nama pengirimnya jelas. Lilis melihat layar. Wajahnya langsung pucat. Itu? Siapa? Lilis tidak mampu menjawab. Aku memperbesar nama tersebut. Dan tiba-tiba semuanya terasa semakin jelas. Uang itu dikirim dari rekening yang terdaftar atas nama Bu Marni. Aku menatap ibu mertuaku. Ibu? Bu Marni menangis. Ibu terpaksa. Jadi ibu juga membayar Lilis? Iya. Untuk apa? Untuk mengambil kembali liontin itu sebelum Rudi menyerahkannya kepada Pak Wiryo. Aku terdiam. Ternyata Bu Marni memang terlibat. Tetapi dia bukan dalang. Dia berusaha mengambil kembali bukti yang sudah dicuri keluarganya sendiri. Aku menatap semua orang. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak ada lagi yang bisa kusebut benar-benar tidak bersalah. Namun masih ada satu hal yang membuatku penasaran. Kalau semua ini sudah terbongkar. Aku mengangkat flash disk. Kenapa ayah menyimpan satu file yang belum bisa dibuka? Pak Wiryo langsung pucat. Aku melihat layar. File itu bernama, Kebenaran Terakhir, jangan dibuka sebelum semua berkumpul. Aku mengkliknya. Layar meminta satu kata sandi. Aku mencoba tanggal lahir ayah. Salah. Tanggal lahirku. Salah. Nama ibu. Salah. Aku hampir menyerah. Kemudian aku teringat satu kalimat yang sering diucapkan ayah. Kebenaran akan terbuka ketika orang yang paling kamu cintai memanggilmu dengan nama masa kecilmu. Aku terdiam. Nama masa kecilku hanya diketahui satu orang. Bayu. Aku menatap suamiku. Mas? Bayu menatapku. Apa? Panggil aku seperti dulu. Bayu menangis. Rara? Aku memasukkan kata itu. File terbuka. Muncul satu rekaman video. Wajah ayah terlihat di layar. Namun kalimat pertama yang beliau ucapkan membuat seluruh ruangan membeku. Rara, kalau kamu melihat rekaman ini, berarti orang yang mengkhianatimu sudah berhasil masuk ke keluargamu. Aku menahan napas. Ayah melanjutkan. Dan orang itu bukan Rudi. Aku menatap Bayu. Lalu layar menampilkan sebuah foto. Foto seseorang yang tidak pernah kami duga. Aku langsung menutup mulut. Karena orang dalam foto itu adalah orang yang selama ini justru paling sering membelaku. Orang yang selama ini membelakukanku ternyata. Aku menatap layar laptop dengan napas tertahan. Wajah ayah masih terlihat di sana. Kemudian sebuah foto muncul. Aku langsung menutup mulut. Bu Marni. Ibu mertuaku. Orang yang selama ini sering membelaku ketika Rudi menghina dan merendahkanku. Orang yang beberapa kali diam-diam memberiku uang ketika aku sedang kesulitan. Orang yang tadi bahkan mengambil kembali liontin dari tangan Pak Wiryo. Aku menatapnya. Ibu? Bu Marni langsung menangis. Aku bisa menjelaskan. Aku menggeleng. Jangan bilang ibu juga terlibat. Bu Marni menunduk. Iya. Air mataku jatuh. Sejak kapan? Sejak sebelum kamu menikah dengan Bayu. Aku merasa seperti kehilangan tenaga. Kenapa? Bu Marni mengusap air matanya. Karena ayahmu meminta ibu menjagamu. Aku terdiam. Tapi kenapa nama ibu ada di rekaman ayah sebagai orang yang harus dicurigai? Bu Marni menarik napas panjang. Karena ayahmu tahu ibu menyimpan rahasia. Rahasia apa? Bu Marni menatap Bayu. Kemudian berkata, Bayu bukan satu-satunya anak yang terlibat dalam masalah ini.
Aku mengerutkan kening. Lalu siapa? Bu Marni menunjuk Rudi. Rudi pernah mencuri dokumen perusahaan. Rudi langsung menunduk. Aku menatapnya. Tapi bukan dia yang paling berbahaya. Aku kembali menatap Bu Marni. Siapa? Bu Marni menangis. Suamiku. Aku membeku. Pak Harto? Bu Marni mengangguk. Ayah Bayu dan Rudi. Aku tidak percaya. Jadi selama ini, Pak Harto yang pertama kali mencoba mengambil harta ayahmu. Aku menatap Bayu. Mas tahu? Bayu menggeleng. Aku baru tahu setelah ayah meninggal. Bu Marni melanjutkan. Pak Harto pernah bekerja sama dengan Pak Wiryo. Aku langsung memahami hubungan mereka. Tapi kenapa ayah tidak melaporkan? Karena ayahmu masih menganggap mereka keluarga. Aku menangis. Dan akhirnya, Bu Marni menunduk. Pak Harto meninggal sebelum semuanya terbongkar. Aku terdiam. Lalu kenapa ibu tetap tinggal bersama keluarga ini? Karena ibu ingin memastikan tidak ada lagi yang mengambil hakmu. Aku menatap Bu Marni. Tapi ibu membiarkan aku dituduh mencuri. Aku tahu. Ibu bahkan melihat aku dipaksa berlutut. Aku salah. Bu Marni menangis. Aku pikir kalau kamu terus terlihat sebagai korban, mereka akan berhenti mencari dokumen asli. Aku menggeleng. Justru aku hampir kehilangan semuanya. Bu Marni mengangguk. Ibu tahu. Aku menatap layar lagi. Rekaman ayah ternyata belum selesai. Rara, jika kamu sudah mengetahui semuanya, jangan membalas mereka dengan kebencian. Aku menangis. Gunakan bukti. Gunakan kebenaran. Jangan menjadi seperti orang yang menyakitimu. Aku mengusap wajah. Kemudian ayah berkata, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Di bawah lantai kamar kerjaku ada dokumen terakhir. Aku langsung menatap lantai. Dokumen terakhir? Pak Wiryo tampak panik. Tidak. Aku menoleh kepadanya. Kenapa? Dia mundur. Jangan buka. Aku semakin yakin. Aku dan Bayu segera mencari bagian lantai yang dimaksud. Setelah beberapa saat, kami menemukan papan kayu yang berbeda. Bayu membukanya. Di bawahnya terdapat sebuah kotak besi. Aku membukanya. Di dalamnya ada sertifikat, dokumen perusahaan, dan satu surat. Aku mengambil surat itu. Tulisan ayah kembali membuat air mataku jatuh. Kepada Ratih, satu-satunya orang yang berhak atas seluruh peninggalanku. Aku membaca halaman berikutnya. Ternyata seluruh dokumen membuktikan bahwa tuduhan pencurian terhadapku sengaja dibuat untuk menghilangkan hak warisku. Semua bukti lengkap. Nama Rudi, nama Bayu, nama Pak Wiryo, dan beberapa transaksi yang dilakukan secara diam-diam. Aku menatap mereka satu persatu. Sudah selesai? Tidak ada yang menjawab. Aku memasukkan semua dokumen ke dalam tas. Namun sebelum aku menutup kotak, ada satu amplop kecil di bagian paling bawah. Aku membukanya. Di dalamnya ada foto lama ayah bersama seorang pria. Aku mengenali pria itu. Pak Jatmiko. Tapi yang membuatku terkejut adalah tulisan di belakang foto. Jatmiko bukan musuh kita. Dia saksi terakhir. Aku langsung terdiam. Berarti selama ini kami salah menuduhnya. Aku menatap Pak Wiryo. Dia mulai mundur. Tidak mungkin. Aku mengangkat foto itu. Pak Wiryo, ayah menulis bahwa Pak Jatmiko adalah saksi terakhir. Wajah Pak Wiryo berubah pucat. Kalau begitu, aku menatapnya. Bapaklah yang selama ini berusaha menghilangkan saksi. Pak Wiryo tidak menjawab. Aku kemudian menghubungi pihak berwenang untuk menyerahkan bukti yang telah ditemukan. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menangis karena merasa tidak berdaya. Aku menangis karena akhirnya namaku akan dibersihkan. Bayu berdiri di depanku. Ratih. Aku menatapnya. Mas masih ingin mempertahankan pernikahan kita? Bayu menangis. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku terdiam. Kalau Mas benar-benar ingin memperbaiki, buktikan dengan tindakan. Bayu mengangguk. Aku akan mengatakan semuanya. Aku menatap rumah yang selama ini menjadi tempat aku menahan begitu banyak air mata. Dulu aku mengira mempertahankan keluarga berarti harus terus mengalah. Sekarang aku mengerti. Menjaga keluarga bukan berarti membiarkan diri sendiri dihancurkan. Aku menggenggam surat ayah. Dan sebelum pergi, aku berkata kepada semua orang.
Selama ini kalian mengira aku adalah perempuan yang mudah ditindas karena aku selalu diam. Aku menahan tangis. Padahal aku diam bukan karena tidak mampu melawan. Aku diam karena masih menghormati keluarga. Tapi mulai hari ini, aku menatap mereka satu persatu. Aku tidak akan diam lagi. Kebenaran akhirnya terbuka. Namaku bersih. Bukti pencurian dan rekayasa tuduhan mulai terbongkar. Namun satu hal masih harus kuselesaikan. Apakah aku akan tetap mempertahankan pernikahanku dengan Bayu setelah mengetahui semua pengkhianatan yang terjadi? Itulah keputusan terakhir yang harus kubuat.